Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul God's Word. Ini terambil dari Kejadian pasal 36 ayat 20 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Keturunan Seir. Inilah anak-anak Seir, orang Hori, penduduk asli negeri itu. Lotan, Syobal, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer, Dishan. Itulah kepala-kepala kaum Hori, anak-anak Seir di tanah Edom. Anak-anak Lotan ialah Hori dan Heman, dan saudara perempuan Lotan ialah Timna. Inilah anak-anak Syobal, Alwal, Manahat, Ebal, Sefo, dan Onam. Inilah anak-anak Zibeon, Aya, dan Ana. Ana inilah yang menemukan beberapa mata air panas di padang gurun ketika ia sedang menggembalakan keledai Zibeon, ayahnya itu. Inilah anak-anak Ana, Dishon, dan Oholibama, anak perempuan Ana. Inilah anak-anak Dishon, Hemdan, Esban, Nitran, dan Keran. Inilah anak-anak Ezer, Bilhan, Zaawan, dan Akan. Inilah anak-anak Disan, Us, dan Aran. Itulah kepala-kepala kaum Hori, kepala kaum Lotan, kepala kaum Sobal, kepala kaum Zibeon, kepala kaum Ana, kepala kaum Dishon, kepala kaum Ezer, dan kepala kaum Disan. Itulah kepala-kepala kaum Hori menurut kaumnya di tanah Seir. Saudara yang terkasih, perikop yang baru saja kita baca ini mencatat keturunan Seir, orang Hori yang merupakan leluhur dari suku-suku yang tinggal di daerah pegunungan Seir. Wilayah ini sendiri terletak di sebelah tenggara Kanaan. Mereka merupakan penduduk asli sebelum bangsa Edom atau keturunan Esau menguasai daerah tersebut. Nah, nama anak-anak Seir yang menjadi kepala suku adalah Lotan, Zobel, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer, dan Nisan. Lotan merupakan anak Seir dan memiliki saudara perempuan yaitu Timna. Lotan disebutkan memiliki dua anak yaitu Hori dan Heman. Zibeon juga merupakan salah satu dari anak Seir yang memiliki dua anak yang disebut Aja dan Ana. Nah, Ana merupakan orang yang menemukan mata air panas di padang gurun. Ana juga memiliki anak yang bernama Dishon dan seorang anak perempuan bernama Oholibama. Nah, Dishon memiliki beberapa anak lagi yaitu Hemdan, Esiban, Yitran, dan Keran. Sedangkan Ezer adalah anak lain dari Seir, dia juga punya 3 anak yaitu Bilhan, Zaawan, dan Akan. Nah, anak-anak dari Disan, anak terakhir yang disebutkan dari keturunan Seir adalah Us dan Aran. Nah, nama-nama dari keturunan Seir yang disebutkan di sini menunjukkan struktur sosial dan kepemimpinan mereka di wilayah tersebut pada saat itu. Nah, saudara, perikop tentang keturunan Seir ini kemudian dilanjutkan dengan penjelasan di perikop selanjutnya, yaitu bahwa nama-nama itu adalah nama-nama pemimpin atau raja atau pemimpin suku sebelum ada seorang raja yang memerintah di atas orang Israel. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan teks yang kita baca ini tidak ditulis oleh Musa, tapi pada saat Israel mempunyai raja, setidaknya pada saat itu saat zaman Raja Saul. Nah, pencatatan tentang keturunan Seir dalam perikop ini bukan hanya sekedar daftar silsilah, tapi memiliki implikasi yang penting dalam perpolitikan Israel di masa yang akan datang. Teks ini membentuk pemahaman bangsa Israel tentang wilayah mereka, siapakah asal-usul orang sebelum Edom pada saat itu ditinggali oleh keturunan Esau, dan bagaimana hubungan orang Israel dengan bangsa Edom di kemudian hari. Saudara, memang perlu diakui bahwa perikop tentang pencatatan silsilah dalam Alkitab seringkali terlihat kurang menarik karena hanya berisi daftar nama-nama saja. Namun, melalui catatan mengenai silsilah Seir yang kita baca hari ini, kita diingatkan kembali bahwa tidak ada bagian firman Tuhan yang sia-sia. Bagi pembaca pertama yang menerima surat ini yaitu orang Israel, catatan silsilah itu membantu mereka untuk memahami rencana Allah melalui nenek moyang mereka. Sedangkan bagi kita saat ini, semua hal yang ditulis dalam Alkitab termasuk daftar silsilah yang hanya berisi nama-nama sekalipun, itu bermanfaat untuk membantu kita memahami kisah-kisah selanjutnya yang akan kita baca di dalam Alkitab.
termasuk juga memahami rencana Allah melalui keturunan-keturunan yang dicatat di dalam Alkitab. Saudara yang terkasih, kiranya Allah menolong kita untuk memahami bahwa semua hal yang dicatat di dalam Alkitab itu berguna dan bermanfaat untuk kita. Saudara, mari kita berdiam sejenak, menenangkan hati kita dan mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, ketika saudara membaca Alkitab, pernahkah saudara berpikir bahwa ada salah satu bagian yang kelihatannya sia-sia di dalam Alkitab? Jika iya, maka mari datang kepada Allah dalam doa. Mintalah agar Allah mengubahkan cara pikir saudara dan memahami bahwa semua hal yang dicatat di dalam Alkitab itu berguna dan bermanfaat untuk kita. Kiranya Roh Kudus juga menerangi batin dan pikiran saudara, sehingga dapat memahami isi firman Tuhan dengan baik. Saudara, demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam istirahat malam kami, dan pagi hari ini kami bisa memulai kembali hari kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman yang mengingatkan kepada kami bahwa tidak ada satu hal pun yang sia-sia di dalam Alkitab yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami berdoa kiranya Roh Kudus membimbing kami dalam pembacaan Alkitab kami setiap hari. Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga meskipun yang kami baca adalah urutan silsilah, tapi di balik itu semua kami bisa memahami apa maksud yang ingin Tuhan sampaikan lewat firman-Mu itu Tuhan. Berikan kekuatan, berikan ketekunan kepada kami untuk selalu setia membaca kebenaran firman-Mu setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami dan semua hal yang akan kami kerjakan hari ini. Haleluya. Amin. Saudara, demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.